وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Al-Hafidh Abu Ya'la Al-Mausuli mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Musa Al-Harawi Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al-Walid ibnu Kasir, dari Yazid ibnu Tadris, dari Asma binti Abu Bakar, yang mengatakan bahwa ketika ayat ini diturunkan, yaitu tabat jada Abil Lahab bin Salah, kedua tangan Abu Lahab, datanglah Al-Aura ibnu Zamil, istri Abu Lahab, dengan membawa lesung seraya memaki-maki dan mengatakan, kami datang atau kami menolak. Abu Musa ragu dalam kalimat ini. Kami tidak mau mengikuti agamanya, kami tentang perintahnya. Saat itu Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar yang ada di sampingnya. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi, istri Abu Lahab datang dan saya merasa khawatir bila ia melihat engkau. Maka Nabi bersabda, dia tidak akan dapat melihat diriku. Lalu Nabi membaca ayat-ayat ini. Lalu Ummu Zamil tiba di tempat Abu Bakar sambil berdiri bertolak pinggang. Tetapi ia tidak melihat Nabi. Ia berkata, hei Abu Bakar, saya dengar temanmu menghinaku. Abu Bakar menjawab, tidak, beliau tidak menghinamu. Maka Ummu Jamil pergi seraya berkata, semua orang Quraisy mengetahui bahwa aku adalah anak perempuan pemimpin mereka. Inilah istimewanya Al-Quran. Ia memelihara orang-orang yang menjaganya. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Bahwa manakala kaum muslim mengucapkan kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka orang-orang musyrik memprotesnya dan kalimat itu terasa berat oleh mereka. Kemudian iblis dan bala tentaranya membantu mereka. Akan tetapi Allah membelanya dan tetap melancarkannya, meninggikannya, menolongnya, serta memenangkannya atas orang-orang yang menentangnya. Sesungguhnya kalimah ini, kalimah tauhid, adalah kalimat yang bila dijadikan pegangan oleh orang yang sedang berseteru, tentulah dia akan beruntung. Dan barang siapa berpegang dengan demi membelanya, tentulah dia mendapat pertolongan dari Allah. Saat itu yang mengenal kalimat tersebut hanyalah kaum muslim, penduduk kawasan Jazirah Arabia yang dapat ditempuh oleh seorang pengendara hanya dalam beberapa malam saja. Sedangkan semua manusia di masa itu tenggelam di dalam kegelapannya. Mereka tidak mengenalnya dan tidak pula mengakuinya. Demikian menurut Qatadah. Nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilaika wa idhum najwa idh yaqulu zalimuna in tattabi'una ila rajulan mashhura. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan kamu dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang-orang zalim itu berkata, kalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Undur kaifa darabu lakal amsala fadhallu fala yastati'una sabila. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan terhadapmu, karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar. Abu Sufyan ibnu Harb dan Abu Jahal ibnu Hisham serta Al-Ahnas ibnu Syurek ibnu Amr ibnu Wahab Asy-Syaqafi, teman sepakta Bani Juhroh, keluar dari suatu malam dengan tujuan untuk mendengar apa yang dibaca oleh Rasulullah dalam salatnya di malam hari di dalam rumahnya. Kemudian masing-masing orang dari mereka mengambil posisinya masing-masing untuk mencuri dengar dari tempat posisinya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tempat temannya. Maka semalaman penuh mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah. Setelah fajar terbit, mereka bubar. Dan ketika mereka bertemu di tengah perjalanan pulangnya, mereka saling mencela di antara sesamanya. Sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, janganlah kalian lakukan lagi, karena kalau ada seseorang dari kalangan awam kalian melihat kalian, maka akan menimbulkan kecurigaan di hatinya terhadap kalian. Setelah itu mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Kemudian pada malam yang kedua, masing-masing dari mereka kembali ke tempat posisinya semula. Lalu semalaman mereka mendengarkan bacaan Nabi SAW. Ketika fajar terbit mereka bubar, dan dalam perjalanan pulangnya mereka bersua. Lalu sebagian dari mereka mengatakan hal yang sama seperti kemarin kepada sebagian yang lainnya.
kemudian pulang ke rumahnya masing-masing. Pada malam yang ketiganya masing-masing orang dari mereka kembali ke tempat posisinya semula. Lalu semalaman mereka mendengarkan bacaan Nabi dalam salatnya hingga fajar terbit. Kemudian mereka pulang. Di tengah jalan mereka bersua, maka sebagian dari mereka mengatakan kepada sebagian yang lain, "Kita tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum ada perjanjian di antara kita bahwa kita tidak akan kembali lagi melakukan hal ini." Akhirnya mereka mengadakan perjanjian di antara samanya bahwa mereka tidak akan mengulanginya lagi. Setelah itu masing-masing pulang ke rumahnya. Pada keesokan harinya, Al-Ahnas ibnu Syurek mengambil tongkatnya lalu keluar rumah menuju tempat Abu Sofyan ibnu Harb. Sesampainya di rumah Abu Sofyan, Al-Ahnas berkata kepadanya, "Hei Abu Hamzalah, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari Muhammad?" Abu Sofyan menjawab, "Hei Abu Salabah, demi Allah, sungguhnya saya telah mendengar banyak hal yang saya ketahui, dan saya mengetahui apa yang dimaksud olehnya dengan perkataannya itu. Tetapi saya juga telah mendengar banyak hal yang tidak saya ketahui makna dan maksudnya." Al-Ahnas berkata, "Demi yang kau sebut dalam sumpahmu itu, saya pun mempunyai pemahaman yang sama." Al-Ahnas pergi meninggalkan Abu Sofyan, lalu menuju ke rumah Abu Jahal. Sesampainya di rumah Abu Jahal, Al-Ahnas bertanya kepadanya, "Hei Abu Hakam, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang telah engkau dengar dari Muhammad?" Abu Jahal menjawab, "Apa yang saya dengar?" Abu Jahal melanjutkan perkataannya, "Kami dan Bani Abdul Manaf bersaing untuk merebut kedudukan. Mereka memberi makan, maka kami memberi makan pula. Mereka memberikan tunggangan, maka kami pun memberikan tunggangan pula. Dan mereka memberi, maka kami pun memberi pula. Hingga manakala kami sedang sengit-sengitnya berlomba, mereka mengatakan, di antara kami ada seorang nabi yang mendapat wahyu dari langit. Maka jika kami menjumpai masanya, demi Allah, kami tidak akan beriman kepadanya dan tidak mempercayainya selama-lamanya." Maka Al-Ahnas bangkit meninggalkan Abu Jahal dan pulang ke rumahnya. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan kisah ini dalam Syirah Nabawiyah. Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.